tahu. Nggak tahu. Lebih tepatnya karena kita kan orang Islam ya. Jadi kita harus mengetahui sejarah Islam, sejarah masuknya Islam ke Indonesia pertama, kemudian sejarah perkembangan Islam dan lain sebagainya. Dan juga sebagai pelajaran untuk masa sekarang, untuk diterapkan masa sekarang. Jadi untuk memunculkan kesadaran kita betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, langsung saja ya. Yang pertama yaitu teori masifnya Islam ke Nusantara. Bisa dilihat yang ini ya, yang kertas putih ini. Jadi teori masifnya Islam ke Nusantara itu ada 4. Bisa dilihat. Yang pertama teori Gujarat, teori Cina, teori Mekah, dan teori Persia. Ada 4 ya anak-anak, diingat-ingat. Oke, Ibu akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Nah, menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia itu melalui Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Kenapa sih kok dinamai Gujarat? Karena Gujarat ini tuh salah satu wilayah di India bagian barat yang berdekatan dengan Laut Arab. Jadi Gujarat itu wilayah di India. Kenapa dinamai Gujarat? Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu teori Cina. Menurut teori Cina, Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari Cina pada abad ke-9 Masehi. Sebagai buktinya yaitu adanya persamaan budaya dan tradisi orang Cina dengan Indonesia, yaitu tradisi 10 Muharraman atau Asyura. Kemudian yang ketiga yaitu teori Mekah. Nah, menurut teori Mekah, Islam masuk ke Indonesia itu langsung dibawa dari Mekah atau dari Arab. Yang kebanyakan orang Mekah yang berdagang ke Indonesia, yang masuk ke Indonesia itu kebanyakan mereka bergelar sayyid di depan namanya. Kemudian yang terakhir yaitu teori Persia. Nah, menurut teori Persia, Islam datang ke Indonesia itu melalui pedagang dari Persia pada abad ke-13. Nah, dasar teori ini adalah teori ini didukung oleh Husain Joyoningrat dan Haji Muhammad Said. Sampai sini ada pertanyaan dari keempat teori ini? Ada ya. Oke, selanjutnya yaitu sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Bisa dilihat gambarnya. Ini ada 3 ya: perdagangan, pengajaran, dan sosial. Yang pertama yaitu melalui perdagangan. Bisa dilihat ini ada orang-orang sedang berdagang dan orang sedang intinya interaksi perdagangan lah ya. Jadi sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan. Nah, selain orang-orang Timur Tengah, orang-orang Asia Tenggara itu datang ke Indonesia, selain mereka berdagang, mereka juga mengemban visi misi untuk berdakwah ke Indonesia, memperkenalkan ajaran Indonesia. Jadi di sela-sela mereka berdagang atau setelah mereka berdagang itu mereka melakukan aksi dakwahnya memperkenalkan agama Islam ke penduduk Indonesia. Dan dalam berdagang juga kan adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, di sela-sela interaksi tersebut itu kesempatan tersebut itu digunakan oleh para pedagang untuk memperkenalkan ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu melalui pengajaran. Bisa dilihat ya, ada gambar orang-orang sedang mengaji, orang-orang sedang sebuah pengajian terbuka. Jadi selain melalui proses perdagangan, Islam masuk ke Indonesia juga melalui pengajian. Jadi di sini bisa dilihat adanya kajian terbuka, seperti kajian terbuka itu memperkenalkan ajaran Islam ya. Bisa dilihat ya anak-anak. Ya Bu. Kemudian ada juga pembangunan pondok pesantren. Jadi di sebuah wilayah dibangunkan pondok pesantren untuk kegiatan aktivitas keagamaan. Jadi nanti penduduk Indonesia itu kan akan kepo ya, pondok pesantren itu isinya apa aja sih kegiatannya. Nah, nanti dengan sendirinya penduduk Indonesia itu masuk ke Islam, masuk ke ajaran Islam. Kemudian yang terakhir
Di sini ada gambar orang sedang akad nikah ya, sedang pernikahan. Jadi Islam dibawa ke Indonesia itu melalui proses perkawinan. Jadi proses perkawinan ini juga sangat berpengaruh dalam perkembangan ajaran Islam. Jadi orang-orang pedagang yang masuk ke Indonesia, mereka itu menikahi penduduk Indonesia, menikahi putri bangsawan, putri raja. Jadi otomatis si istri atau calon istri itu akan masuk ke ajaran, masuk Islam, menjadi mu'alaf. Nah nanti otomatis anak-anaknya juga akan masuk Islam dengan sendirinya, mengikuti orang tuanya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu rasa sudah paham semuanya ya. Nah, sebagai evaluasi untuk hari ini, Ibu ada sebuah game. Jadi namanya adalah lingkaran misteri. Jadi nanti Ibu minta ada yang mencoba di sini, berdiri di sini, nanti melemparkan kertas ini. Jika kertas ini mengenai angka 2, berarti kalian harus mengambil amplop nomor 2 dan menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah seputar ini, keempat teori ini. Jadi ke salah satu empat teori atau salah satu sejarah, maksudnya Islam ke Nusantara. Nanti kalian, ini pertanyaannya ada salah satu ini, nanti kalian disuruh menjelaskan secara singkat saja, secara global. Ada yang berani mencoba? Mbak Tiara, boleh? Silakan berdiri di sini. Kertasnya dilempar. Maju lagi Pak, sini. Ya. Oke, nomor 3 ya. Silakan Mbak Tiara, nomor 3. Bisa ke sana. Iya. Jelaskan secara singkat mengenai teori bujarat. Teori bujarat adalah Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Kemudian Gujarat adalah wilayah